Bayangin gini teman-teman, views jutaan, subscriber ratusan ribu, tapi pas dibuka monetisasinya uangnya nol. Dan ini bukan satu channel, banyak banget channel Clipper yang ngalamin hal kayak gini. Nah, di video ini saya mau jelasin kenapa banyak channel Clipper yang kelihatannya sukses, viral, rame penonton, tapi gagal total di monetisasi. Bukan buat nakut-nakutin teman-teman, tapi biar kamu nggak buang-buang waktu, tenaga, dan harapan di jalan yang salah. Sekarang channel Clipper itu gampang banget viral teman-teman. Potong podcast, potong live stream, potong video orang lain, upload ke Shorts. Kadang belum sebulan, views udah jutaan, subscriber naik cepet. Dan disinilah banyak orang mikir, ya udahlah viral dulu, monetisasi mah nanti. Padahal justru di sini masalahnya dimulai teman-teman. Banyak Clipper berpikir kalau channel saya udah besar, YouTube pasti nerima monetisasi lah. Tapi faktanya nggak begitu teman-teman. YouTube nggak peduli channel kamu viral atau enggak. Yang mereka lihat itu isi kontennya. Dan ini yang sering bikin kaget pas pengajuan monetisasi ditolak. YouTube itu punya aturan yang namanya reuse content teman-teman. Bahasa gampangnya gini, kalau konten kamu pakai konten orang lain tanpa perubahan yang jelas, tanpa adanya penambahan unsur dari kalian, ada value, ada sesuatu yang datangnya dari kalian misalkan, ya YouTube bisa bilang gini, maaf, channel ini tidak layak dimonetisasi. Masalahnya banyak Clipper yang nggak sadar kalau yang mereka lakukan itu masuk kategori reuse content. Ini kesalahan yang paling sering saya lihat nih. Misalkan teman-teman bikin video Clipper itu cuma dipotong, kemudian di crop, di mirror, kemudian dikasih subtitle otomatis. Nah, ini nggak salah sih, udah benar, tapi masih ada yang kurang teman-teman. Dan kalian kadang mikirnya, ya ini udah beda. Tapi di mata YouTube ini belum cukup teman-teman. Karena masih belum adanya konteks baru, nggak adanya opini, kemudian nggak ada nilai tambah. Strukturnya itu masih sama, ceritanya masih sama, dan intinya masih sama. Dan ini risikonya besar teman-teman. Nah, sekarang bagian pentingnya, kalau cuma potong itu salah, yang benar gimana? Jawabannya sederhana. Konten kamu harus berubah secara isi, bukan cuma tampilan aja teman-teman. Minimal harus ada 1 dari 3 ini. Misalkan, yang pertama, tambah konteks baru. Sebelum klip diputar, jelasin dulu. Ini tentang apa, kenapa penting, atau apa pelajarannya. Ini bisa dibilang hook ya. Sebelumnya di video sebelumnya udah kita bahas hook itu apa. Dan pembahasan video sebelumnya juga kita bahas tentang channelnya Forgenzy ya. Di beberapa video, bahkan semua video dari Forgenzy itu di bagian awalnya itu ada hooknya. Itu dalam bentuk teks dan ada voice overnya teman-teman. Dan voice overnya itu ternyata dari AI juga, jadi effortless banget lah. Jadi teman-teman bisa praktekin itu, bisa terapkan itu di video yang akan teman-teman bikin. Jadi setidaknya itu mengandung hook di bagian awalnya. Kemudian yang kedua adalah tambah opini atau penjelasan kamu. Gak usah terlalu panjang, 1 atau 2 kalimat aja udah cukup buat bikin konten kerasanya beda dengan video aslinya atau video originalnya. Kemudian yang ketiga itu ubah struktur ceritanya. Jangan ambil satu klip panjang utuh, itu bukan Clipper namanya ya. Itu ya upload doang namanya, nggak ada cut, nggak ada potong memotong. Kemudian fokus ke satu poin, satu ide dan satu momen. Jadi pilih dari video panjang tersebut yang kalian download, dari video original kalian pilih bagian mana yang momennya bagus, bagian mana yang idenya itu bagus, bagian mana yang poinnya itu bagus teman-teman. Nah, kalau video kamu bikin penonton paham sesuatu yang nggak mereka dapat dari video aslinya, nah itu jauh lebih bagus dan jauh lebih aman teman-teman. Waktu channel kamu di review, YouTube itu nggak lihat satu video teman-teman. Mereka itu lihat pola. Jadi kalau mayoritas konten kamu itu sumbernya dari channel lain, formatnya itu mirip semua, nggak ada transformasi yang jelas. Jadi maksudnya gini, ini misal kita ambil atau reupload dari channel A. Tapi konteksnya itu sama semua, urutan video yang diupload itu sama semua, tapi yang kita ubah itu hanya subtitle, kemudian kita tambahkan beberapa efek, kemudian misal di cropping, kemudian dipotong-potong doang, nggak ada konteks lain yang kita kasih, ya
Itu masalahnya teman-teman. Kan tadi kita udah bahas ya. Yang penting itu bukan pembeda dari visualnya, bukan pembeda dari tampilannya, tapi dari value-nya. Value apa yang kita kasih, konteks apa yang kita kasih di video yang kita upload itu. Walaupun re-upload ya, tapi kita kasih pesannya, kasih value-nya. Itu teman-teman. Kalau kalian nggak menerapkan ini, ya walaupun view-nya besar, monetisasinya tetap bisa ditolak. Nah, ini alasan kenapa banyak channel shorts yang kelihatannya sukses, tapi nggak pernah dapat AdSense. Contohnya gini, ada channel yang views-nya ratusan juta, subscriber-nya ratusan ribu, tapi monetisasinya ditolak. Tapi di sisi lain ada sebuah channel yang views-nya lebih kecil, mungkin ya, kemudian upload-nya lebih sedikit, tapi lolos monetisasi. Bedanya cuma satu. Yang satunya cuman motong-motong aja, yang satunya ngubah konten itu jadi sesuatu yang baru, ada value baru, ada konteks baru, ada sudut pandang baru yang dia kasih untuk konten tersebut. Jadi itu kuncinya. Kalau kamu sekarang lagi bangun channel Clipper, tenang teman-teman. Video ini tuh bukan bilang Clipper haram atau pasti gagal. Clipper itu bisa jalan, tapi caranya nggak bisa salah-salahan. Dan kalau kamu udah terlanjur bikin channel, lebih baik tahu sekarang daripada nanti pas udah capek-capek bikin video, ternyata salah. Nggak sesuai aturan, kan itu buang-buang energi teman-teman. Banyak orang bilang kalimatnya kayak gini, udah yang penting lakuin dulu, jalan aja dulu, nanti kan waktu yang menjawab. Saya nggak terlalu setuju dengan kalimat itu karena ya benar, jalan dulu, lakukan dulu, lakuin dulu, laksanakan dulu. Tapi yang penting ada pondasi ilmunya. Jadi yang kita lakukan itu setidaknya nggak salah. Gitu teman-teman. Karena di video sebelumnya kan kita udah bahas tuh tentang cara bikin video klip, cara jadi clipper, kemudian ada beberapa AI yang bisa digunakan untuk bikin video clipper dengan mudah. Nah, tapi saya belum kasih insight-insight yang lebih mendalam lagi tentang clipper ini, teman-teman. Makanya saya mau kasih pondasi ke kalian agar sebelum kalian itu melaksanakan, sebelum kalian bikin videonya, setidaknya kalian punya ilmunya dulu, punya pondasinya dulu, setidaknya kedepannya itu nggak salah. Jadi kalian bisa langsung call to action, bikin videonya sesuai dengan passion kalian, kategorinya yang sesuai dengan passion kalian, dan sisanya kalian tinggal tunggu tanggal meledaknya aja. Misalkan kalian tahu-tahu udah tembus untuk targetnya untuk 1000 subscriber dan 10 juta jam tayang untuk video short ya, untuk clipper. Karena kalau kalian udah dapat di awal ya, kalian udah bikin video tanpa adanya pondasi yang benar ya, view udah besar, kemudian subscribernya naik, itu bikin semangat teman-teman. Dan kalau nggak bisa dimonetisasi, kan semua itu cuman angka, jadi sayang. Kalau video ini rame, misalkan tembus di atas 10.000, kemudian like-nya mungkin 500 aja lah, nggak apa-apa. Saya bakal bahas format konten clipper yang lebih aman, lengkap dengan contoh editnya. Jadi nggak teori doang nih, tapi benar-benar bisa kamu tiru. Kalau kamu serius main clipper, jangan skip video berikutnya ya. Dan mungkin boleh juga nih request di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.